Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, Bapak Ibu semuanya, sampai di sini barangkali ada soalan atau pertanyaan, silakan kita beri waktu beberapa menit. Ustaz, saya nak tanya sikit. Ibu Nuria, silakan. Kita belajar tasrif ni yang lughawi ni, yang biasa kita belajar lah. Tasrifnya damirnya mula daripada ghaib, mukhatab, mutakalim. Tapi yang Ustaz ajar mufrad, musanna jamak. Jadi kita boleh baca tu ada keliru sikit lah, lambat sikit. Ada sebabnya mengapa Ustaz design seperti ini. Ya, baik. Kalau kita belajar mungkin ada istilah mukhotob, mutakalim, goib ya Ibu ya? Ya, Ya. betul. Kalau mutakalim itu apa artinya? Yang berkata-kata. Orang yang berkata, berarti orang pertama ya, orang yang berbicara, yang berkata. Kalau mukhotob artinya apa? Orang kedua. Orang kedua. Kalau goib orang ketiga, benar ya? Ya. Nah, jadi selama ini kita biasa belajar itu pendekatannya menggunakan pendekatan siapa yang berbicara, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, mutakalim, mukhotob, dan ghaib. Itu yang biasa. Makanya kan domirnya waktu itu ada berapa? Ada 14 ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, terus nahnu, ana nahnu. Ghaib dulu, lalu mukhotob, berikutnya adalah mutakalim. Begitu kan? Ya. Nah, adapun kita, ya saya di sini mendesain tasrifnya itu tidak menggunakan pendekatan goib, mukhotob, mutakalim, tapi menggunakan pendekatan mufrad ada 6, muzakkar 3, muannas 3, musanna ada 6 domir, muzakkar 3, muannas 3, jama ada 6 domir juga. Mudzakarnya 3, muannasnya 3, begitu. Pertanyaannya mengapa pendekatannya menggunakan mufrad, musanna dan jama? Ya sebetulnya baik menggunakan pendekatan mutakallim, mukhotob dan goib maupun pendekatan mufrad, musanna dan jama pada prinsipnya sama, tujuannya untuk memudahkan pembelajaran. Adapun saya mengapa membaginya, mendesainnya dengan klasifikasi mufrad, musanna, jama, karena kalau kita mengubah kata itu biasanya mufrad, musanna, jama. Misalnya muslimun mufrad, musannanya bagaimana? Muslimani. Jamanya bagaimana? Muslimuna. Tajirun mufrad, musannanya tajironi, jamanya tujarun. Jadi kalau kita belajar isim itu langsung mufrad, musanna, jama, mufrad, musanna, jama, mufrad, musanna, jama. Ketika belajar isim gitu ya. Ketika mengubah isim. Ketika mengubah isim dari satu bentuk ke bentuk yang lain, kita biasanya mufrad, musanna, jama untuk isim itu.
Contoh yang lain misalnya tolibun, tolibani, tulabun. Pendekatannya mufrad, musanna, dan jamak. Nah, makanya begitulah juga ketika fiil, ketika mengubah kata dari untuk fiil juga kita fi'il madinya dari mufrad, musanna, dan jamak. Mudhari juga sama, mufrad, musanna, jamak. Fi'il amar, fi'il nahi juga sama, mufrad, musanna, jamak. Pendekatannya begitu. Jadi tidak pendekatan ghaib, mukhotob, dan mutakalim, tapi menggunakan pendekatan mufrad, musanna, jamak. Alasannya adalah agar sama dengan ketika kita mengubah isim. Ketika kita menyebut isim, juga diubahnya dari mufrad ke musanna dan jamak. Tidak mengubahnya dengan pendekatan mukhotob, ghaib, mukhotob, dan mutakalim, tapi menggunakan mufrad, musanna, jamak. Maka isim perubahannya dari mufrad, musanna, jamak. Fi'il yang kita tasrif juga sama, menggunakan mufrad, musanna, dan jamak. Itu yang saya desain seperti itu alasannya. Akan tetapi sebetulnya semuanya sama, tujuannya untuk memudahkan pembelajaran, hanya beda cara titik tolak atau cara kita berangkat, meskipun tujuannya sama. Tapi ya kita berharap semoga ini tetap memberikan kita kemudahan. Semoga Bapak Ibu juga merasa senang belajar dengan pendekatan ini. Begitu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.